Pemirsa, Bank Indonesia kembali menggelar Indonesia Sharia Economic Festival atau ISEF 2023 pada tanggal 25 hingga 29 Oktober 2023 di Jakarta Convention Center. Acara ini bertujuan untuk mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, ISEF 2023 juga menjadi tuan rumah bagi Indonesia Halal Expo yang merupakan acara pameran industri makanan dan minuman halal terbesar. Ya pemirsa, lalu bagaimana kinerja sektor keuangan syariah dan apa saja strategi Bank Indonesia untuk bisa mengembangkan pasar keuangan syariah nasional? Maka kami akan membahasnya langsung dengan Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dadang Mulyawan, dan Ketua Indonesia Islamic Global Market Association, Budi Kurniawan. Kita langsung sapa, selamat siang Pak Dadang, selamat siang Pak Budi. Selamat siang Jason. Siang Mas Jason. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Newsline. Saya mungkin mau langsung saja ke Pak Dadang berbicara soal sektor keuangan syariah yang sudah berkembang sampai dengan saat ini, Pak. Bagaimana Pak potensi dan juga ke depannya melihat perkembangan dan juga pergerakannya Pak Dadang? Baik, ada 4 poin Mas Jason mengenai keuangan syariah ini. Pertama mengenai kontribusi. Kontribusi keuangan syariah yang pada saat ini mencapai 2.420 triliun ya. Yang mencakup perbankan, capital market, insurance, yang itu menjadi 11% dari total pembiayaan nasional. Dari sisi perbankannya 7,28% porsinya dengan nilai kontribusi sebesar 813 triliun ya, ini data dari OJK, yang ini merupakan salah satu sumber untuk pendanaan pembangunan nasional. Poin kedua, kita lihat bahwa sektor ini sangat menjanjikan. Dalam 10 tahun terakhir kita bisa melihat growth-nya 17% untuk aset dan kemudian untuk pembiayaan mencapai 19% dan DPK sebesar 18%. Kemudian kalau dilihat dari bagaimana penilaian secara internasional, alhamdulillah bahwa sektor keuangan syariah kita menurut Islamic Finance Country Index tahun 2022 mencapai ranking ketiga ya di dunia dengan 3 kategori. Pertama pertumbuhan aset, kedua regulasi, dan yang ketiga mengenai supervisory regime. Yang ini menandakan bahwa selain tumbuh dengan baik, perbankan syariah dan keuangan syariah juga memiliki suatu prudential corridor yang baik. Kemudian poin ketiga, dengan berkembangnya sektor keuangan syariah ini kita bisa berpendapat bahwa sektor ini akan menjadi pilar tambahan bagi kekuatan ekonomi negeri untuk lebih mendorong sektor-sektor produktif lainnya, termasuk di dalamnya halal value chain. Dan yang terakhir, tentunya kita lihat bahwa ekonomi dan keuangan syariah juga ikut mendukung perkembangan digitalisasi ekonomi nasional, di mana ke depan dengan berbagai kolaborasi kita tetap mendukung pertumbuhan, namun tetap dalam suatu koridor kehati-hatian sehingga perkembangannya sustainable. Demikian Mas Jason. Ya baik, sekarang saya mau pindah ke Pak Budi. Pak Budi, walaupun sudah dikatakan pertumbuhannya juga baik dan mendukung juga perekonomian secara nasional, tapi apa sebenarnya masih menjadi tantangan atau PR yang masih harus diselesaikan untuk menyokong sektor keuangan syariah di Indonesia, Pak Budi? Oke. Kalau kita bicara tentang pasar keuangan syariah, sebenarnya pasar keuangan syariah itu diharapkan dapat meningkat dan terkemuka tidak hanya di domestik ya, namun juga di tingkat global. Jadi untuk mencapai hal tersebut sebenarnya kita perlu mengadres beberapa tantangan yang saat ini ada, antara lain perlu adanya upgrade skala industri keuangan syariah, pengembangan inovasi produk, serta pendalaman pasar keuangan syariah. Nah, dalam meningkatkan skala industri keuangan syariah, memang perlu ada strategi anorganik dari peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh pelaku industri dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah. Tantangan berikutnya, Mas Jason, itu adalah harmonisasi dari regulasi, kebijakan akuntansi, dan infrastruktur antara Dewan Syariah Nasional, Bank Indonesia, OJK, dan pelaku pasar keuangan syariah. Tujuannya apa? Untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan, karena mengingat adanya perbedaan karakteristik industri keuangan syariah dengan keuangan konvensional, sehingga regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan bisa langsung digunakan
dan sesuai dengan common Baik. practice di industri keuangan nasional. Di Baik. samping Ini itu juga, ya gimana Mas Yesa? Ya, ini menarik ketika tadi Pak Budi mengatakan soal regulasi. Nanti saya akan tanyakan atau follow up lebih lanjut. Apakah regulasi yang ada sekarang ini cukup untuk bisa mengakselerasi tadi apa yang dikatakan Pak Budi terkait dengan perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Tapi kita harus tahan dulu Pak Budi dan juga Pak Dadang usai jeda berikut ini. Pemirsa Newsline masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dan kembali kami lanjutkan informasi dan juga perbincangan bersama dengan Pak Budi. Saya tadi kita terjeda soal regulasi. Ini kan masih menjadi tantangan juga Pak Budi sebutkan. Nah, apakah regulasi yang sudah ada sekarang ini cukup mampu untuk mengakselerasi sektor keuangan syariah nasional, Pak Budi? Sebenarnya kalau terkait regulasi itu sudah cukup banyak yang dikeluarkan ya. Bank Indonesia dan OJK telah banyak mengeluarkan regulasi terkait pasar keuangan syariah itu, baik itu perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun lembaga keuangan non-bank syariah. Di JPPR juga dalam hal ini juga terkait pasar modal, yaitu untuk surat sukuk negara juga sudah mengeluarkan regulasi yang terkait primary dealer. Jadi pasar primary dealer itu ada dari bank dan sekuritas. Nah, ini sebenarnya sudah cukup baik, Mas Jason, untuk regulasi dari pasar keuangan syariah. Nah, di sisi lain, Dewan Syariah Nasional juga sudah mengeluarkan 155 fatwa terkait untuk prinsip syariah dari pasar keuangan syariah itu sendiri. Jadi sebenarnya saat ini sudah sangat baik regulasi yang dikeluarkan. Cuma memang tadi seperti yang saya sampaikan, kita perlu harmonisasi kembali gitu. Jangan sampai apa yang sudah dikeluarkan regulasi itu tidak dapat dijalankan dan tidak applicable gitu istilahnya. Baik, saya mau ke Pak Dadang. Kalau dikatakan tadi baik begitu ya, baik dari secara regulasinya, artinya memang sektor keuangan syariah ini masih resilient di tengah tantangan global. Selain karena regulasi yang masih baik, apalagi Pak Dadang alasannya? Alasan yang paling utama bahwa kita sudah baik secara nasional maupun sistem keuangan syariah sendiri, kita sudah belajar dari berbagai kejadian terdahulu, sehingga salah satu yang cukup membanggakan menurut hemat saya adalah suatu upaya yang bersifat kolaboratif. Bank Indonesia tidak sendiri. Bank Indonesia bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, dengan OJK, dengan juga LPS, itu sangat solid ya untuk melakukan suatu inisiatif-inisiatif dalam penguatan sistem keuangan syariah dan Seperti juga apa, Pak Dadang, keuangan misalnya? umum. Sebagai contoh, untuk pendalaman pasar keuangan. Pendalaman pasar keuangan ini kalau kita lihat instrumen-instrumen yang sudah diterbitkan, sebagai salah satunya adalah Sukuk Bank Indonesia. Ini adalah suatu instrumen yang bisa diberikan baik untuk mendukung kebijakan moneter maupun untuk mendukung likuiditas pasar. Sehingga dengan likuiditas yang memadai, maka lembaga keuangan syariah ini akan jauh lebih kuat lagi dalam menghadapi suatu shock yang tidak terduga ya. Dan ini juga termasuk beberapa instrumen-instrumen repo yang ada di pasar untuk mendorong transaksi antar pelaku sendiri, maupun instrumen-instrumen yang bisa digunakan pada saat tekanan itu mendalam, itu memberikan suatu mekanisme tambahan dengan bank sentral, sehingga bukan hanya first line of defense, tapi juga ada second line of defense yang akan memberikan kekuatan dan efisiensi bagi perbankan syariah. Selain itu juga berbagai policy seperti macroprudential policy bagi yang ditransmisikan melalui perbankan syariah juga memberikan suatu leeway bagaimana kebijakan pemerintah, bank sentral dalam mendukung perkembangan ekonomi. Sehingga yang terjadi adalah pada saat setiap ada apakah gangguan atau ada suatu externalities yang perlu disikapi, ini bukan hanya lembaga itu bertindak sendiri-sendiri, akan tetapi secara terkoordinasi bisa merespon. Nah, selain juga instrumen-instrumen maupun kebijakan untuk merespon risiko, ada juga berbagai inisiatif yang justru bukan hanya untuk bertahan, akan tetapi juga proaktif mengembangkan pasar, seperti misalkan pengembangan Islamic Social Finance, bagaimana ke depan bundle financing
itu akan bisa jauh memberikan outreach kepada market Baik. yang di bawah ya. Seperti itu, Pak. Ya, artinya kita harapkan dengan adanya kolaborasi dan sinergitas yang sudah dilakukan Bank Indonesia bersama stakeholder terkait, ini bisa mengakselerasi apa yang dikatakan Pak Budi tadi terkait dengan sektor keuangan syariah, dan nanti dampak dominonya adalah memberikan angin segar untuk kemajuan perekonomian secara nasional. Terima kasih Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Bapak Dadang Mulyawan dan juga Ketua Indonesia Islamic Global Market Association Bapak Budi Kurniawan telah bergabung bersama kami di Newsline, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.